Morbidelli mundur dari perebutan gelar juara dunia MotoGP 2020. Hasil bagus di sirkuit Aragon yang didapat Franco Morbidelli tidak bisa terulang pada laga MotoGP Eropa 2020 akhir pekan kemarin. Morbidelli hanya mampu finish di urutan ke-11, meninggalkan rekan sepabrikannya Maverick Vinales serta Fabio Quartararo di posisi 13 dan 14. Pria kelahiran Roma, Italia ini mendapat tambahan 5 poin saja dan harus berbagi posisi dengan Andrea Dovizioso dengan koleksi 117 poin. Selisih poinnya dengan Joan Mir yang berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2020 cukup lebar, yakni 45 poin. Dua seri balapan yang tersisa di musim 2020 sepertinya tidak cukup bagi Morbidelli untuk meraih gelar juara dunia MotoGP. Kendati demikian, pembalap tim Petronas Yamaha SRT ini tetap berusaha untuk tampil lebih bagus lagi di dua seri yang tersisa. Saya tetap berusaha untuk memperebutkan posisi terbaik hingga balapan terakhir di sirkuit Portimao, kata Morbidelli. Ia juga mengakui sudah memasang target hasil yang tidak muluk-muluk untuk mengakhiri MotoGP 2020. Selisih dengan pemuncak klasemen semakin lebar, jadi kami memilih untuk mendapatkan posisi runner-up, tambah Morbidelli. Murid Valentino Rossi ini menambahkan menjadi runner-up di akhir ajang MotoGP 2020 menjadi target yang sangat bagus dengan dua seri balapan tersisa. Target itu juga menjadi alasan saya untuk tampil lebih maksimal di dua seri tersisa, tutup Morbidelli. Alasan Dovizioso pilih cuti di MotoGP 2021. Andrea Dovizioso memutuskan untuk istirahat di MotoGP 2021 meskipun mendapat sejumlah tawaran. Dovizioso dan Ducati mengakhiri kerjasama mereka di akhir musim 2020. Setelah pensiun, Dovizioso kebanjiran tawaran baik sebagai pembalap maupun pembalap tes. Namun, Dovizioso akhirnya memutuskan untuk cuti di MotoGP 2021. Dari banyaknya tawaran, mayoritas lebih banyak tawaran sebagai pembalap tes. Sedangkan sebagai pembalap, sejauh ini hanya Aprilia yang diketahui berminat terhadap dirinya. Dalam beberapa bulan terakhir, saya menerima sejumlah tawaran untuk bekerja sebagai pembalap tes dan mengembangkan proyek MotoGP. Saya berterima kasih terhadap berbagai pertimbangan yang dilakukan sejumlah pabrikan. Namun, saya memutuskan untuk tidak membuat komitmen dan memilih bebas dari segala bentuk kerjasama formal untuk saat ini, kata Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso lalu mengakui bahwa gairahnya masih terlalu besar untuk balapan sehingga ia sulit menerima menjadi pembalap tes. Saya masih punya gairah untuk balapan. Saya masih punya ambisi untuk berkompetisi dan bertarung untuk meraih kemenangan. Saya akan kembali ke MotoGP secepatnya ketika saya menemukan proyek yang diatur oleh orang dengan gairah dan ambisi yang sama, juga dengan organisasi yang memiliki tujuan, nilai, dan cara kerja yang sama, kata Dovizioso. Andrea Dovizioso menyebut dirinya saat ini bakal berusaha mengakhiri musim dengan baik bersama Ducati. Saat ini, saya fokus pada menyelesaikan kejuaraan dunia dengan cara yang terbaik untuk Ducati, tutup Dovizioso. Banding ditolak, Iannone dilarang balapan 4 tahun. Banding pembalap MotoGP, Andrea Iannone, terkait kasus doping telah ditolak oleh Badan Arbitrase Olahraga. CAS bahkan menambah durasi hukuman menjadi 4 tahun. Andrea Iannone sebelumnya dinyatakan bersalah atas penggunaan doping oleh FIM. Ia dijatuhi hukuman 18 bulan terhitung sejak 17 Desember 2019 hingga 16 Juni 2021. Iannone dinyatakan positif doping pada MotoGP Malaysia pada 3 November 2019 lalu. Aprilia dan Iannone mengajukan banding atas putusan yang dikeluarkan oleh FIM ke CAS. Namun, banding yang dilakukan Aprilia ditolak. CAS menolak banding yang diajukan setelah melihat bukti-bukti yang ada. Sebagai bentuk dukungan kepada Badan Anti Doping Dunia, CAS menaikkan hukuman untuk Iannone menjadi 4 tahun.
CAS menemukan bahwa Andrea Iannone tidak menyerahkan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim terkait makanan yang disebutkan terkontaminasi. Selain itu, Iannone dan pihaknya tidak dapat memberikan bukti yang substansial berkaitan dengan masalah makanan yang telah terkontaminasi saat tampil di MotoGP Malaysia 2019. Hasil tes sendiri menyatakan Andrea Iannone positif doping jenis drostanolone atau anabolik steroid. Keputusan ini membuat Aprilia harus mencari pengganti Andrea Iannone. Sebelumnya, Aprilia menyatakan bahwa akan mempertahankan Andrea Iannone untuk MotoGP 2021 sembari berharap CAS menganulir hukuman yang dijatuhkan oleh FIM. Pada MotoGP 2019, Andrea Iannone meraih 43 poin dan menempati peringkat ke-16 klasemen. Sepanjang karirnya sejak 2013, Iannone baru sekali juara seri MotoGP dan sudah memperkuat beberapa tim seperti Ducati, Suzuki, dan Aprilia. Joan Mir sudah berani tantang Marc Marquez. Belum juga sah menjadi juara dunia MotoGP, Joan Mir sudah melancarkan tantangan kepada Marc Marquez. Pembalap tim Suzuki X-Star itu tidak takut untuk beradu sengit di atas lintasan dengan kompatriotnya tersebut musim depan. Seperti yang diketahui, Joan Mir sudah diambang gelar juara dunia MotoGP 2020. Pembalap asal Spanyol itu mengoleksi 162 poin dan unggul 37 poin atas dua pesaing terdekatnya. Dengan dua tersisa, peluang menjadi juara dunia semakin besar. Bahkan, Joan Mir bisa saja mengunci gelar juara dunia MotoGP 2020 pada akhir pekan ini. Syaratnya, pria berusia 23 tahun itu hanya perlu finish kedua atau lebih baik dari kedua pesaingnya Alex Rins dan Fabio Quartararo. Dengan begitu, Joan Mir akan disebut sebagai penerus Marc Marquez. Sebab, The Baby Alien adalah juara dunia MotoGP 2019. Belum juga menjadi juara dunia, pembalap bernomor motor 36 itu sudah berani melancarkan sewor kepada sang senior. Jika saya bisa memenangkan gelar juara, satu-satunya yang bisa mengalahkan saya adalah Marc Marquez. Karena sekarang, kami berdua adalah pembalap terkuat. Saya akan dengan senang hati melihat apakah saya sudah jauh lebih kuat daripada Marc Marquez musim mendatang, kata Joan Mir. Valentino Rossi gagal ukir comeback apik. Manajer tim Yamaha, Massimo Meregali, mengomentari nasib malang yang menimpa Valentino Rossi kala comeback ke MotoGP 2020. Melihat Rossi gagal finish, Meregali berjanji segera melakukan pembenahan pada motor balap Yamaha. Rossi memang akhirnya bisa melakukan comeback ke MotoGP 2020 pada akhir pekan lalu di GP Eropa. Ia kembali menjalani balapan setelah absen di dua seri beruntun akibat positif terpapar virus corona. Dalam momen comebacknya, The Doctor tentu saja mempunyai harapan besar untuk menuai hasil yang manis. Tetapi sayangnya hal itu gagal diwujudkan oleh Valentino Rossi. Pembalap asal Italia itu mengalami masalah pada motor balapnya di tengah pertengahan balapan. Alhasil, Valentino Rossi akhirnya harus menyudahi balapannya lebih dini dan gagal menyentuh garis finish. Ia tereliminasi pada lap keempat. Mendapati kondisi ini, Valentino Rossi tentu saja merasa sangat kecewa. Usai balapan selesai digelar, ia pun menyampaikan keluh kesahnya soal motor balap Yamaha. Bahkan, Yamaha dinilai perlu mencontoh Suzuki yang berhasil menunjukkan peningkatan signifikan pada kendaraannya. Mendapati kondisi ini, Meregali memahami betul kekecewaan Rossi. Ia pun bertekad untuk mengatasi secepatnya keluhan dari Valentino Rossi dan pembalap lain di Yamaha agar hasil manis akhirnya bisa diraih dalam dua balapan terakhir. Valentino menuduh ada masalah dengan motornya dan ini tidak memungkinkan dia untuk mewujudkan comebacknya dengan cara yang terbaik. Bagaimanapun, data balapan dua kali di sirkuit yang dikumpulkan olehnya dan Maverick Vinales akan membantu kami untuk Grand Prix minggu depan yang masih akan diadakan di sirkuit yang sama. Kami tidak selalu sama, tetapi dalam hal ini kami ingin mengambil kesempatan untuk menebusnya, kata Massimo Meregali.
Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.